Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel NDA Project. Masih dalam segmen podcast Beranda Misteri. Kali ini, alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber pada malam ini. Kebetulan narasumber pada malam hari ini adalah teman saya pas waktu SMA. Kita perkenalkan dulu aja. Selamat malam, Irfan. Selamat malam, Gimana Kang Taufik. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk Bagaimana apa kabarnya? sekarang? Sibuk kerja saya. Kerja. Yalah, sekarang mah musimnya cari-cari kerja semuanya ya. Tapi alhamdulillah dia masih sehat, masih bisa ke sini. Alhamdulillah. Jadi beliau ini datang ke podcast Beranda Misteri kali ini. Dia katanya ada pengalaman cerita pas waktu kuliah dulu ya. KKN. Jadi pas KKN-nya. Ya. Ada beberapa kejadian-kejadian aneh pas waktu KKN-nya. Dan tidak akan saya lama-lamakan lagi. Bagaimana ceritanya? Kita mulai saja ceritanya. Oke, Pan. Itu kejadian KKN-nya itu pas tahun berapa tuh kira-kira? Saya KKN itu pada saat itu pada tahun 2013. Pada saat saya semester 4 ke 5. Kebetulan saya sekolah di salah satu sekolah tinggi di Bandung. Kita KKN di daerah masih Jawa Barat, di Kabupaten daerah Jawa Barat. Perjalanan jarak ke tempat KKN itu ya mungkin cukup lumayan juga, kita 3 jam perjalanan ke lokasi KKN itu. Pada satu hari kita sudah siap dan kita berangkat dari kampus ke tempat lokasi di jam 7 pagi, dan 3 jam kemudian kita sudah sampai di sana dan berkumpul di kecamatan tempat perkumpulan semuanya itu di situ. Kita diberi pengarahan oleh dosen pembimbing kita di sana, dan setelah beres pengarahan seperti itu kita langsung diarahkan ke posko yang sudah disediakan oleh kampus tadinya. Pertama kita alhamdulillah kita dapat posko ya, memang kampung, bukan kota sih, kampung, cuman kita ke bagian posko yang tepatnya itu dekat ke tempat ramai lah, maksudnya Fasilitas umum itu. ya seperti pasar, ada pasar di sana, ada pasar. Kita nggak terlalu jauh lah ke pasar, itu hanya mungkin 1 kilo adalah kurang lebih 1 kilo ada, maksudnya nggak terlalu jauh juga. Kita berangkat ke posko kita, akhirnya kita beres-beres di sana, simpan peralatan semua. Kita dalam satu posko itu digabung cowok dan cewek. Kita nggak kenal satu sama lain, nggak kenal, karena kita itu satu kelompok itu semua jurusan dan berbeda-beda kelas, campuran. Jadi kita itu betul-betul baru bertemu di situ. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kenalan untuk mendekatkan diri, karena kita 2 bulan ke depan itu kita sama-sama di situ harus kompak kan. Setelah itu kita jalani kegiatan selama 5 hari, tapi kita mempunyai kendala karena kita susah untuk bertemu dengan aparatur tempatnya, karena kita butuh data masyarakat dan lain-lain seperti itu. Untuk bersosialisasi pun kita susah. Itu berarti udah berjalan 5 hari. Akhirnya kita berunding, kita putuskan bagaimana kalau kita cari tempat rumah atau yang dikontrakan atau bisa disewa kita yang lain gitu, maksudnya kita koordinasi dulu ke dosen pembimbing, karena kita itu rumah itu yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Kalau misalnya kita mau pindah ke sana silahkan, asal kita maksudnya ya mungkin sewa sendiri atau gimana. Akhirnya kita sepakat kita pindah aja, karena kita mau yang lebih dalam lagi, lebih kampung lagi,
biar kita tuh merasakan oh KKN itu maksudnya berkesan juga, nanti kita punya punya pengalaman lah seperti itu. Karena KKN itu kan identiknya di pedalaman, Ya, di desa-desa seperti itu, terpencil gitu. Ya. Memang itu kampung juga, cuman ada yang sangat lebih kampung. Kita dapat yang di dalam banget itu. Jadi ada sebelah kirinya itu sawah, terus di sebelah sini kebun cengkeh kalau nggak salah, kebun cengkeh seperti itu, dan mungkin kesananya ada kebun jati juga ada. Setelah itu akhirnya kita bertemu dengan yang punya rumahnya itu memang kelihatan wah bersih, enak, dingin, adem gitu kan. Memang kebetulan di tempat itu cuacanya dingin, wah adem di sini. Akhirnya kita cocok karena sudah termasuk banyak fasilitas di dalam rumahnya itu sudah yang bisa kita pakai. Hanya kita pindah, angkut barang, datang ke sana, tata juga. Setelah itu di hari pertama sampai pertengahan itu kita enjoy di sana. Masyarakatnya pun enjoy. Gak ada masalah apa-apa, kita lancar-lancar saja. Tiba pada saat itu satu hari, memang kita setiap harinya itu berisik. Pada saat satu hari itu saya dan teman saya itu sering nyanyi-nyanyikan, main musik situ, hiburan lah buat kita itu, akustikan seperti itu. Cuman mungkin yang keterlaluannya itu sampai larut malam si anak-anak cewek ini udah nenggor, ini udah malam, maksudnya nggak lucu lah, maksudnya masih berisik, ini kan di kampung, ini bukan rumah kalian, menghargailah seperti itu. Orang nggak kedengeran kok sampai keluar gitu kan. Memang agak luas rumahnya itu, kita main di tengah-tengah itu, kedengeran sih kedengeran, cuman maksudnya nggak terlalu berisik lah. Berarti dari rumah posko itu tetangga rumah-rumah yang lain pada berjauhan apa gimana? Jauh sekali enggak, dekat sekali enggak, cuman ada aja maksudnya rumah. Terus posko yang lainnya ada juga tapi di jalan, kita masuk dalam seperti itu. Setelah itu akhirnya sampai jam setengah 12 atau tengah malam lah kita selesai. Memang sudah malam juga, besok ada kegiatan, kita simpan, bereskan. Nah kebiasaan saya cuci tangan, maksudnya cuci muka dulu gitu kan, saya bersih dulu kan, pasti seperti itulah kebiasaan. Pas saya pergi ke toilet, pintu posisi nutup, cuman nutupnya enggak nutup permanen, nutup kunci enggak, cuman nutup aja posisinya gitu, seperti ini. Saya mau buka pintunya kan terbuat dari yang seperti bajaringan itu, yang aluminium gitu ya, aluminium gitu ya, maksudnya yang ringan, tapi kunci di dalam ada gitu. Saya mau dorong, mau buka, dia buka sendiri, belum masuk. belum masuk. Ada suaranya pas banget gitu. Kayak pintu yang udah lama gitu, ya, karatan. Mungkin karat itu kan. Gitu. Sempat kagetnya karena kan refleks saya mau nyentuh itu udah pergi duluan itu pintu. Oke, positive thinking, saya berpikir oke, angin mungkin. Memang sih kalau angin kejauhan juga, ventilasi itu cuma ada di dapur aja gitu kan. Dari situ mungkin dari kamar mandi di dalam ya pasti kan, kalau angin kesini berarti masuk harus tutup dong gitu kan. Tapi angin mungkin lah. Setelah saya mau melangkahkan kaki ke dalam, itu langsung tutup kembali, seperti yang ada yang nutupin, seperti kita banting pintu. Kencang sekali, sampai di depan muka saya kan, itu kan posisi kaget saya. Larilah saya ke teman saya ceritain gini. Bahkan ada satu teman saya yang memang mungkin baik lah, dia orangnya baik, mungkin rajin ibadahnya atau gimana gitu. Saya ditegur, maksudnya jangan kayak gitu, makanya kita harus hormati, mungkin di sini ada sepunya atau gimana gitu, saya nggak tahu lah gitu kan. Saya minta maaf aja.
sini gimana, karena pasti mau dibuka itu pintu tuh dibuka itu terkunci. Terkunci dari dalam. Posisi kuncinya itu yang slot. Oh, yang manual itu ya. Bukan yang kayu gitu, bukan. Jadi yang gitu. Kalau misalnya yang kayu gitu kan bisa terjadi karena mungkin getaran jadi dia kunci. Kalau slot kan nggak mungkin. Harus ada yang gerakin. Iya, karena kan ada apa? Ada pembatasnya di sini, harus di atas diangkat dulu. Dikunci. Yang paling herannya itu lagi, teman saya coba, ya dia permisi minta maaf, terus dia ketok, assalamualaikum, krek, suara buka kunci itu, krek, buka sendiri. Padahal nggak ada orang. Saya merinding ini, buka sendiri. Saya masih ingat itu, buka sendiri, nggak ada orang. Kita bertiga di sini saksiin semua. Buka sendiri. Tuh katanya kalau mau kencing, mana mau saya, nanti takutnya saya dikunci di dalam gitu kan, kayak gitu. Jadi udah keburu parno gitu. Parno lah saya, nggak mungkin. Tapi saya kurang tahu di sana, soalnya di dalam kamar mandi itu ada pintu lagi. Jadi dalam kamar mandi, ini pintu kamar mandi masuk, ini ruang kamar mandi, di sini tuh ada pintu lagi sana. Cuman ada ruangan. Ada ruangan mungkin berapa meter ke berapa meter itu. Cuman katanya itu nggak boleh dibuka. Nah, saya nggak tahu. Ya akhirnya seperti itu. Di hari berikutnya tambah sering lagi kejadian seperti itu. Seperti ya teman saya yang cewek, saya nggak bisa sebutkan namanya sih mungkin. Dia tuh sering lihat kakek-kakek ada di depan teras, pojokan teras, tapi diam aja. Tapi pas malam-malam. Ada waktu-waktu ya nggak malam-malam banget lah, jadi udah gelap lah, udah malam-malam. Kadang memang di tengah malam, mau menjelang ke tengah malamnya pun pernah melihat. Itu bukan satu orang dua orang yang lihat, maksudnya ya mungkin karena yang lihatnya bukan satu orang dua orang, ya saya pikir oh itu mungkin kakek-kakek yang sering ini aja, yang sering ya penduduk sekitar yang, mohon maaf ya, kadang ada yang aneh-aneh kan, tiap daerah itu ada yang apa mungkin liatin atau gimana. Cuman tempatnya itu pastinya pasti di pojok depan seperti itu. Tapi diam aja, nggak nyapa nggak apa, diam aja seperti itu. Nah, yang waktu pas satu lagi teman saya yang laki-laki, dia nonton TV sendirian. Memang yang lain lagi di kamar, sudah pada di kamar. Ada yang lagi main game di laptop. Dia lagi nonton TV sendiri. Ada yang posisi lari dari arah kita, di situ ada tempat penyimpanan sepatu itu, lemari. Ada yang lari masuk dapur. Jadi suplai-batan. Ya, itu udah sering seperti itu. Dan akhirnya pada saat itu sudah mungkin kita halusinasi aja. Ya kan, halusinasi. Jadi kita mesti berpikir positif aja. Ya, berpikir positif aja udah. Satu hari kita ada kegiatan membersihkan makam. Kita membersihkan makam di sana itu, makamnya memang sudah tinggi-tinggi, rumputnya itu sudah tinggi-tinggi. Terus memang agendanya, programnya di sana itu memang setiap bulan membersihkan makam bersama-sama. Agenda di kampung gitu. Ya, akhirnya kita kan gabung juga kan, itu kegiatan juga gitu kan. Pas saat saya ke sana, kita bersihkan rumputnya itu, pertama memang takut ular juga karena rumputnya tinggi juga. Cuman yang paling ngeri itu ulat bulu itu, wah, bisa banyak. Mungkin banyak, ratusan atau bahkan mungkin kalau kesana ribuan mungkin itu apa tempatnya, sarangnya mungkin. Sampai di kaki saya itu ada beberapa ekor gitu, ada 5 atau berapa gitu. Saya kan maksudnya takut juga, maksudnya gatel kan. Dan saya akhirnya ini aja, jalan-jalan di atas makam-makam. Jadi makam itu saya injak-injak. Diinjak makamnya kayak gitu. Saya ya itu mungkin itu kesalahan saya, kebodohan saya mungkin. Ya karena geli juga. Ya karena geli saya mungkin jadi melakukan seperti itu. Tapi itu di pemakaman itu, pemakaman yang udah agak padat itu apa? Disebut padat sih, ada space-nya masih banyak kok, space
cuman mungkin memang besar sekali itu. Luas. Ya dia memang disebut astana juga, di sana astana katanya, astana. Astana itu mungkin ya seperti ya pemakaman ya istana atau gimana, astana lah kayak gitu. Jadi mereka bilang itu pemakaman itu astana di sana. Setelah itu beres dari situ, pulang situ memang sempat saya itu mengalami agak kurang enak badan, sakit kepala tiba-tiba lah, maksudnya panas sampai saya minum obat minta dikerokin juga seperti itu. Sampai singkat cerita, saya keesokan harinya saya mempunyai rencana, saya mau bersilaturahmi ke teman saya di posko. Ada satu posko yang lain, memang perjalanannya cukup lumayan jauh lah. Kebetulan kita berempat yang mau berangkat gitu, berpasangan-pasangan. Nah, jadi di sana pun ada teman-teman mereka juga, jadi kita ayo udah kesana aja yuk gitu. Nah, saya sama teman saya yang cewek ini, terus ini sama cewek juga, mungkin mereka pacaran lah. Cuman yang saya lupa bilang itu, jadi ada peraturan di sana itu, bukan peraturan, ada apa ya? Ada mitos. Cerita gitu. Ya ada cerita katanya wanita yang haid itu di sana itu kalau bisa jangan keluar malam, apalagi setelah maghrib udah jangan keluar kalau di sana. Ya, mungkin ya mitos kan beda-beda tidak tempatkan. Sudah sebelumnya sudah ada yang ngasih tahu ya. Hanya tetapi kan saya nggak nanya kamu lagi head nggak, kalau nggak lagi head nggak usah ikut, nggak gitu kan, maksudnya nggak enak juga saya nanya. Kita akhirnya berangkat ke sana sekitar perjalanan setengah jam lah, 45 menit bahkan. Kita sampai di sana, pas di sana itu pas kebetulan ada yang lagi kesurupan, teman saya atau posko itu ada yang kesurupan. Ya kita nonton aja dulu, lihat dulu aja kenapa gitu. Akhirnya setelah beres tanya, ini kita habis dari posko si ini katanya, di posko yang lain gitu, ada atas posko itu, terus pulangnya seperti ini, dan katanya sama anak-anak yang lain juga posko yang lain main ke sini pulangnya pasti gitu. Masa sih, kebetulan aja mungkin kata saya itu kan, soalnya jalan ke posko kamu itu kamu habis dari mana, mungkin kayak gitu kan. Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang, itu gak terasa sampai jam 5 sore lebih bahkan. Kita pulang, kita pulang karena kebetulan kita itu dulu masih bulan puasa ya, karena startnya bulan puasa, jadi kita mengejar buka bersama di posko Irfan. Ya, posko saya. Kita berangkat, setelah di dalam perjalanan ban kita bocor, ban motor saya bocor. Gak mungkin kita lanjutkan karena masih jauh perjalanannya. Itu udah waktunya, itu udah mau menjelang ke maghrib lah. Gak mungkin kita teruskan. Ini saya mau cari dulu tambal ban, nanti kalau dapat ya alhamdulillah kita bisa pulang, kalau misalnya enggak kita pinjam dulu motor, karena kebetulan di posko yang di depan posko yang tadi diceritakan itu loh, saya nggak inget ke situ, kita nggak inget ke situ, semua juga nggak inget ke situ. Ingatnya ya aduh gimana ini pulang gitu kan. Jadi kita pinjam motor di sana kalau misalnya nggak ada tambal ban. Akhirnya sepakat, mereka masuk ke sana, saya pergi. Setelah saya dapat tambal ban itu, memang di agak-agak di kayak kebun bambu itu, daerah kebun bambu, memang jalannya itu sepi. Mungkin kalau tahu itu seperti di daerah mana gitu, yang pokoknya jalannya sepi, kecil, kebun-kebun. Jalan setapak sih enggak, cuman dia udah aspal. Cuman pemukiman itu jarang gitu, jadi ada blok di situ, sananya sepi, sana itu ada segitu. Akhirnya saya dapat, sudah tambah, saya kembali lagi saya pas mungkin mau menjelang Isya. Sudah beres tuh tambal ban tuh. Saya mau jemput. Karena kan ada bannernya di depan itu posko ini, depan rumahnya itu. Tapi depan rumahnya itu banyak tanaman singkong, tinggi sekali.
Di depan pos depan rumahnya. Jadi bahkan si tanaman itu menghalangi rumah. Sebetulnya jarang-jarang kan, maksudnya tanaman singkong atau tanaman menyimpan tanaman di depan rumah sampai nutup rumah kan, maksudnya nggak estetik gitu kan. Seperti itu. Akhirnya saya parkirkan motor, masuk dalam, ketok-ketok saya. Memang gelap sih, ketok, tapi saya dengar ada suara, maksudnya suara anak-anak nih gitu kan. Saya buka, memang nggak dikunci. Bentuk rumahnya itu, posisi rumahnya itu rumah tua loh, rumah tua gitu, maksudnya yang masih temboknya seperti gimana, terus pintunya itu yang pakai kusen apa gitu. Saya masuk, wah ini ada suaranya nih, tapi kok maksudnya gelap, ini udah tengah rumah kok nggak ada, tapi ada suara. Oh mungkin di belakang. Di situ ada 2 kamar pakai tirai. Nah, saya buka tirai kamar pertama itu, di sana itu ada makam, seperti makam di tengah-tengah. Bayangkan, ini misalnya kamar nih, tengah-tengahnya ada makam, di makam tapi pakai batu-batu seperti itu. Sendiri makamnya sendiri makamnya. Saya nggak pikir panjang, langsung keluar. Saya langsung keliling ke samping, ternyata wah tuh banyak motor. Ternyata di sana. Saya masuk ke sana, saya tanya, aduh saya salah masuk. Oh kamu jangan masuk ke sana, di situ dilarang katanya masuk ke sana. Saya tanya akhirnya kenapa, memang itu dulu memang rumahnya itu bekas dukun beranak, tempat aborsi apa seperti itu di situ. Dan akhirnya dia menceritakan, aduh kalau bisa jangan pulang malam ini, pulangnya besok aja, besok pagi atau gimana, karena setelah pulang dari sini kalau malam kebetulannya semua teman-teman yang lain di sini pasti mengalami terjadinya kerasukan nanti di rumahnya. Oh, enggak lah, itu mungkin mereka lagi ini aja, mungkin pikirnya lagi kosong kasihan atau gimana. Saya pikir kita pulang, kasihan teman-teman kita. Terus akhirnya mereka memberikan satu kertas yang ada tulisannya bacaan seperti itu yang suruh kita baca nanti. Ya aja sih, kita penting kita udah sampai aja dulu, sampai rumah seperti itu. Memang di rumah itu kejadiannya banyak sekali, mungkin saya tidak bisa ceritakan karena panjang sekali gitu yang sudah kejadian di sana dialami oleh mereka. Seperti tali pocong ada di dalam sumur, lagi timba seperti itu, ada tali pocong, masih ada tanah-tanahnya seperti itu. Dan sedang tidur dibangunkan, diangkat bajunya sampai bangun, dilihatin hadapan sosok memunculkan, maksudnya menampakkan diri. Oh itu sempat ada tali pocong juga kayak gitu? Ada di sana itu. Kain kapan itu yang ada? Kain kapan yang seperti talinya itu. Terus udah lusuh, ada tanah. Jadi ke bawah pas lagi ini, pas lagi timba. Karena mereka timbanya masih timba zaman dulu. Jadi mereka tidurnya itu di belakangnya rumah itu. Memang nyambung rumah itu, cuma disekat. Mereka bisa pakai di belakangnya saja, bagian dapur dan kamar mandi. Iya. Karena mereka tidak dapat lagi posko yang lain katanya. Akhirnya setelah itu kita pulang itu mungkin sekitar pukul 8 malam. Akhirnya kita pulang. Sudah sampai di sana, kita bertemu sama teman-teman yang lain. Awal kita normal-normal saja. Kita makan bersama di sana, cerita-cerita, terus untuk kegiatan besok hari seperti apa. Sampai jam 11.30, setengah 12 malam, kita akhirnya memutuskan untuk istirahat. Saya bilang ke teman-teman saya yang cewek, yuk kamu istirahat buat besok persiapan. Karena ada 3 kamar khusus cewek, yang 2 lagi pakai cowok-cowok. Kalau cowok-cowok kadang-kadang saya tidur di mana saja gitu. Setelah mereka masuk kamar, selang mungkin 10 menit atau 15 menit dari situ, suara teriak menjerit dari kamar cewek. Maka kita langsung sana refleks. Ada apa ini? Tolongin. Karena di posisi di kamar cewek itu, jadi tidak ada plafon di atasnya, ini langsung genteng. Si gentingnya itu yang memakai genteng kaca yang transparan itu, mungkin untuk sinar matahari masuk agar tidak lembab. Saya tanya kenapa? Kita lagi tiduran, mereka lagi tiduran sambil ngobrol-ngobrol.
di atas itu muncul muka ya wanita, sosok wanita muncul muka yang mukanya itu ya cukup mengerikan lah. Oh, dari atas genting itu. Dari segitu gitu. Oh, ada genting yang itu kan yang Kaca kaca transparan gitu ya, buat masuk cahaya Ya, gitu. itu ada 4 kalau nggak salah, 4 pakai genting seperti itu. Pas tepat di atas kepala kita, kasur kita. Kalau misalnya kita tidur. Setelah menampakkan diri itu sambil tertawa. Wah, tertawanya tuh kenceng terus. Akhirnya mereka jadi saya keluar, ya udah ya, pindah aja dulu kamar, tenangin. Kita positif thinking dulu, mungkin itu halusinasi mereka atau gimana. Mereka tetap yakin karena yang melihat itu semuanya, yang lihat semuanya. Aneh itu biasanya kan satu orang yang lihat, ini semua lihat. Ya udah pindah aja dulu, yang cowok geser ke depan nih, maksudnya ditumpuk aja. Yang satu lagi, kita kan berangkat, waktu saya berangkat ke teman saya itu berempat. Saya memang sama teman cewek saya, yang ini juga berpasang-pasangan. Di sana itu memang ada larangan, bukan larangan ya, mungkin peraturan atau misalnya Mitos gitu. mitos seperti itu. Untuk wanita haid, kalau bisa setelah maghrib itu jangan keluar, karena di sana itu masih ya mungkin mempercayai mitos seperti itu. Ya ternyata teman saya yang dibonceng dengan teman saya itu, dia lagi haid. Iya. Saya nggak tahu, kita nggak tahu, nggak mungkin kita tanya kamu lagi haid nggak mungkin. Ya kita berangkat aja gitu. Nah setelah itu teman saya yang itu, yang lain, cewek-cewek yang lain udah pada masuk ke kamar, dia nggak mau. Ya udah, kamu tidur di sini aja. Kebetulan saya masih belum tidur, masih nonton TV juga sama teman saya. Nah, si cowoknya mungkin karena mereka pacaran ya, mungkin cowoknya udah kamu tidur di sini aja, di lahunan ini dia. Dia tidur di sana. Terus selang berapa menit suara nangis. Kaget juga saya juga. Suara nangis ya. Sampai ke dalam kedengeran, itu siapa yang nangis? Pas dilihat ternyata dia yang nangis. Bukan nih, teman kita nih, sini nih, nangis nih. Udah tenang aja, nggak ada apa-apa kok. Saya coba tegur, udah jangan pikirin apa-apa kayak gitu. Memang nangis kenapa sih gitu kan? Nggak ada apa-apa kok. Kan ada yang berani kesini, kata saya itu. Kita banyakan di sini kok, nggak mungkin lah seperti itu. Udah kita hibur. Tapi saya curiganya dia itu, kita ngobrol, matanya lihat saya, tapi maksudnya kayak mata yang ngelamun, Kayak yang kosong gitu. gitu. Beda kalau kita lihat mata yang, maksudnya mata kita yang normal gitu, kalau kelihatan normal kita. Kenapa ya? Udahlah, saya hiraukan aja. Setelah berapa menit, kita kan lagi nonton TV itu, si channelnya itu, si programnya itu lagi program berita, otomatis tengah malam itu berita dan berita yang pasti kriminal lah, Pembunuhan gitu ya. seperti itu. Kayak gitu. Gak akan ada yang lucu kan, kayak gitu. Kita serius lagi nonton. Ketawa lah dia. Gak lucu, Ge. Ketawa seperti itu nggak lucu. Kita kan di sini lagi gini. Katanya kamu takut kok, maksudnya main-mainnya kayak gini. Gimana kalau datang beneran? Saya bilang seperti itu. Terus si pacar juga tegur juga, jangan kayak gitu lah. Ketawa terus. Setelah itu pacarnya itu dia bangunin dia. Udah kamu bangun. Karena ketawa nonton berita nggak mungkin. Terus ketawanya juga nggak wajar lah. Pas dibangunin sambil ketawa, kepalanya gini, kepalanya bengkok seperti ini, terus tangannya gini sambil ketawa. Bayang nggak sambil ketawa? Seperti itu. Berdiri itu kan karpet di situ. Dia memang nggak lari kemana-mana, cuma di karpet itu aja. Muter-muter. Betul aja sekali. Gitu. Pasti panik atau? Panik. Saya panik, bangunin semua teman-teman saya. Pas dilihat, waduh itu kenapa semua? Akhirnya saya
instruksikan ke teman-teman saya, tolong pegang. Maksudnya saya mau cari bantuan dulu sama tokoh masyarakat sana lah, maksudnya ya mungkin bisa mengobati atau gimana. Akhirnya saya pergi malam, walaupun saya takut itu sudah larut malam itu, karena si rumah saya ke rumah Pak RT-nya itu memang cukup gelap, tidak ada penerangan. Kita penerangan cuma pakai handphone aja. Sana, akhirnya saya minta tolong, kenapa? Nanti Pak kita jelaskan di sana. Akhirnya dia juga bawa orang, mungkin ya orang mengerti hal gaib. Datang ke rumah, pas dilihat, astagfirullahaladzim. Sempat sontak, yang lagi ketawa itu lagi marah, jadi marah. Mungkin tahu dia tentang itu lagi. Ya ada beberapa perkataan bahasa Sunda seperti itu yang mungkin saya jelaskan, ngapain kamu kesini seperti itu. Tapi terus masih dipegang juga, terus. Akhirnya diobatin. Itu berapa kali diobatin, keluar masuk itu udah sembuh, jadi lagi kerasukan lagi gitu. Masuk, jadi lagi. Aduh, sampai kita akhirnya beres. Nah, kita sambung lagi setelah ada teman saya yang mengobati itu. Kata astagfirullah, ini udah dari mana ini? Kata si bapaknya itu. Kita pergi dari desa itu, Pak. Ya memang kita tadi memang gak niat, cuman kita mau pulang, ban kita bocor, akhirnya singgah dulu sana karena maghrib gitu kan. Seperti itu. Wah, ini lagi head ya atau gimana? Saya kurang tahu. Tanya teman saya yang cewek, iya dia lagi head. Iya. Saya bilang kan kalau lagi head di sini kan kalau bisa nggak boleh keluar. Kalau misalnya ke warung pun lah, maksudnya udah dekat-dekat ya mungkin bisa. Tapi kan kalau ini jarak jauh, ya itu mah maksudnya itu memang sudah kepercayaan yang mereka di sana. Terus ini ada satu sosok, mungkin dia bisa berinteraksi mungkin ya. Ada satu sosok yang diem terus liatin ke kita, itu udah lama. Dia katanya udah lama. Ini dari makam. Mungkin ada mas-masnya yang maksudnya ya yang agak kurang sopan atau gimana di makam gitu. Saya ngaku saya injek-injekin makam karena saya takut betul. Jangan, ini celaka ini mas, nggak boleh seperti itu katanya. Ya, saya maaf saja, saya nggak tahu. Saya kan takut ulat bulu pak, kayak gitu kan. Akhirnya mungkin diobati sama dia. Dibersihin mungkin rumah itu sampai teman saya juga sembuh. Ditunggu berapa 1 jam di sana, sembuh total, tidur. Udah mereka pulang. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Sampai pas malam itu saya tidur, saya masih ingat. Terus tidur seperti mimpi. Tapi itu saya langsung bangun, lihat ternyata mimpi tapi bangun. Gimana ya mungkin? Seperti mimpi tapi saya maksudnya nggak tidur gitu. Setelah saya tidur, 3 orang di atas kasur, yang lainnya pada di bawah dan ada yang di luar juga. Saya lihat itu di sela-sela saya itu ada pocong. Saya baru ingat itu cerita itu. Di sela-sela itu ada pocong. Sampai saya lihat ke bawah itu, tempat tidur itu pocong juga di sana. Saya mau bangun susah. Saya bangun, tapi mata saya ngelihat gitu. Kebuka. Kalau di Sunda bilang ada erep-erep, karena itu kan kalau tidur. Kalau ini mah saya matanya itu melek, maksudnya lihat kayak gini tapi susah gerak. Akhirnya saya dipeluk sama teman saya. Disitulah saya bisa bangun. Di sini bisa bangun. Terus saya lihat pocong. Seperti itu. Akhirnya kita evaluasi sama teman-teman saya. Kok kejadiannya kayak gini terus ya, kayak gitu. Ya ini gimana, apa salahnya kita ya, bilang gitu. Ya udahlah, kita mulai sekarang kita harus jaga etika nih. Setelah itu pada besok hari, pagi harinya saya mendapat kabar karena di dalam rangkaian itu kita
ada grup kelompok, tiap kelompok ketua dan wakil ketuanya gitu. Di situ ada kabar bahwa salah satu anggota kelompok di kelompok, apalagi kelompok sekian, ada yang meninggal. Dan kebetulan itu teman sahabat saya yang setiap harinya kita sama-sama. Saya kaget, nggak mungkin ini, maksudnya ini mungkin salah info atau gimana gitu. Saya coba kontak sama teman-teman ya sahabat saya yang sering kita bareng-bareng juga sama si almarhum itu. Ternyata ya betul katanya meninggal. Memang meninggalnya di rumahnya. Tetapi saya penasaran kenapa kok bisa mendadak, perasaan sehat-sehat aja gitu. Karena sebelumnya kita pernah kontekan, 1 minggu sebelumnya kita kontekan, ada janjian mau bertemu di posko. Ya, di posko beliau. Nanti di sana kita cari-cari warung atau apa katanya. Kita nanti undang teman-teman kita juga yang lain gitu. Saya belum sempat ketemu karena saya masih ada kegiatan. Memang saya ada rencana memang mau main karena kebetulan poskonya beliau itu cukup jauh juga gitu. Setelah itu saya tanya ke teman saya, itu awalnya seperti gimana, sakit atau gimana? Nanti kita ceritakannya pas ketemu aja. Kamu mau ikut nggak ke tempat rumahnya, ke rumah duka ke sana, mau melayat atau itu? Saya mau ikut. Akhirnya saya izin ke teman saya, kelompok saya, untuk saya pulang dulu 1 hari itu ke sana. Akhirnya saya sampai ke sana, ya memang sudah dimakamkan. Akhirnya saya ke sana, bertemu dengan ibunya bercerita juga. Alhamdulillah ibunya bercerita panjang. Ibunya mempunyai info yang mungkin sebelumnya dari teman-temannya yang satu posko meninggal ya. Jadi sama seperti saya, ada kegiatan membersihkan makam seperti itu. Kebetulan hampir semua kelompok sih sama juga, ada kegiatan membersihkan makam di sana. Mungkin memang programnya di sana seperti itu. Kebetulan kita datang, akhirnya kita bersihkan juga. Dan katanya beliau itu habis membersihkan makam itu, memang waktu di sana itu dia tersandung atau gimana sama batu nisan atau makam yang di sana. Saya kurang paham ya, mungkin itu mah kalau masalah takdir itu mungkin memang sudah takdirnya gitu kan. Tapi katanya setelah pulang dari sana, bersihkan makam dari sana, nggak tahu kenapa, mungkin apa yang dilakukan beliau atau gimana, pulang ke posko itu sakit. Habis dari kegiatan itu? Iya, habis dari kegiatan itu langsung sakit. Sakitnya panas, meriang, panas, demam seperti itu, sampai sakit yang paling yang paling disakitin itu kepala sakit. Ini tawari sama teman satu kelompoknya, satu poskonya itu, untuk dibawa ke dokter atau gimana. Gak usah, saya mau pulang aja dulu katanya. Ya udah diantar, tapi beliau menolak, nggak mau. Saya mau pulang sendiri, bisa sendiri karena beliau bawa motor sendiri. Akhirnya besoknya katanya dia pulang pagi-pagi dari sana berangkat, sampai ke rumahnya itu pagi lagi. Jadi 1 hari 1 malam dia nggak sampai. Sedangkan dari tempat KKN itu ke rumahnya itu, ke daerah rumahnya itu sekitar 3 jam. Normalnya 3 jam. Itu pun kita hitungnya lambat. Kita bisa sampai 2,5 jam bisa nyampe. Cuman itu 3 jam kita hitung lambatnya gitu. 3 jam itu paling lambat. Karena memang itu perkampungan, cuman untuk jarak ke sananya, ke tempat, ke rumah kita, ke kampus kita itu memang nggak jauh lah, 3 jam. Seperti itu. Setelah itu dia sampai di rumah, dia bercerita katanya, saya berangkat dari sana pagi, sampai sana pagi. Kok kenapa? Dia bercerita katanya, jadi di jalan itu perasaan dia tuh jalan biasa aja, normal aja yang sering dia lalui. Akhirnya sampai sudah mulai gelap, kok saya nggak sampai, tapi ini jalan bener kok. Dia tidur di salah satu tempat, saya kurang tahu itu di mana dia tidur, pokoknya dia tidur di jalanan. Sampai pas kebangun, dia tanya sama seorang yang
mungkin lagi lewat atau gimana dari sana, jalan ke tempat rumah dia itu ke Bandung itu kemana ya katanya. Oh, nanya ke warga sekitar Ya, ke Bandung mana? Jadi pada saat dia sudah bertanya bahwa dia itu beda jalur untuk jalan ke Bandung. Dia berada di daerah Majalengka atau Cirebon, saya lupa lagi. Ada di sana. Setelah dia bertanya ke si bapak yang ada di ke si warga sekitar itu yang dia bertemu itu, dia sadar bahwa dia terlalu jauh untuk pulang ke Bandung itu. Akhirnya dia balik arah pulang ke rumahnya sampai akhirnya sampai di rumahnya 1 hari 1 malam. Dia bertemu ibu dan bapaknya, tapi tidak terlalu banyak bicara. Dia tidur langsung karena dia capek. Tapi ibunya tetap bertanya, kamu kenapa, sakit? Ya, memang demam, panas. Oh, masih demam berarti pas? Masih. Berarti dalam keadaan perjalanan pun dia belum keadaan sakit. Setelah itu beberapa jam dia tidur, dia terbangun, dan pada sampai saat dia terbangun penglihatannya gelap, tidak bisa lihat. Itu menurut cerita si ibunya. Tidak bisa lihat, gelap, dan akhirnya dibawa ke dokter atau rumah sakit. Setelah di sana diobati, mungkin dikasih obat dari dokter sana untuk mengobati sakitnya. Setelah beberapa jam atau istirahat, bisa melihat lagi, hanya tetapi pandangannya tidak normal. Posisi semua yang dia lihat itu terbalik. Yang atas jadi di bawah jadi di atas. Seperti contoh kata ibunya, dia meminta tolong tutup pintu tapi tunjuknya ke arah atas, malah sebaliknya. Ya. Dari hari itu katanya sehari itu memang semua serba kebalik semua. Cuman di hari berikutnya dia merasakan ketakutan. Mungkin seperti ada gangguan atau apa, karena dia takuti, dia melihat banyak sekali mungkin sosok gaib mungkin yang datang katanya. Oh, di penglihatannya. Berarti karena dia berbicara, dia bilang takut. Berarti mentalnya udah keganggu. Nah, akhirnya dibawa ke dokter kembali. Setelah didiagnosa dan direkomendasikan untuk ke psikolog atau ke dokter kejiwaan. Ibunya mungkin tidak terima karena ya anaknya normal-normal saja. Saya juga berpikir ya dia normal, dia teman saya sampai 2 semester pun sama-sama lah sampai sekarang gitu. Gak ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang mungkin dia gimana, enggak. Pada saat itu mungkin dia punya sepuh atau gimana, tanya-tanya, dan akhirnya disuruh untuk kembali ke posko tempat KKN-nya itu. Akhirnya dibawa ke sana. Pas di sana bertemu sama mungkin bisa disebut kuncen atau sepuh di sana yang dijadikan sepuh mungkin di sana, dan bertanya, katanya sudah terlambat. Pas di lokasi di poskonya. Ya, katanya sudah terlambat. Mungkin dalam tanda tanya besar, terlambat maksudnya apa? Sukmanya katanya sudah dibawa. Yang sabar aja, hanya seperti itu. Jadi secara tidak langsung mungkin sepertinya tidak menyanggupi atau gimana. Ada kata terlambat. Karena dia mah udah lebih tahu mungkin. Ya mungkin namanya orang tua tetap berusaha untuk untuk yang terbaik, mencari pengobatan lagi. Akhirnya ya mungkin datang ke dokter kejiwaan dan dicek masalah semua kejiwaan dan sama psikolog dan lain-lainnya lah. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Di sana semakin buruk kondisinya. Tiap hari dia minta maaf sampai
bertemu orang yang tidak kenal di situ. Dia badan sehat, dia bisa jalan, bisa apa, bisa ngobrol, bisa bisa. penglihatannya udah Ya, normal lagi. cuman dia pas bertemu dengan orang lain yang nggak kenal, dia minta maaf sama semua orang, minta maaf. Kebetulan ada satu teman saya yang pernah sempat menjenguk ke rumah sakit, sama minta maaf itu maaf dan maaf terus. Sampai pada satu hari dia minta cuman dibuatin susu, terus dikasih sama ibunya, diminum, itu tidak habis, sedikit, gak lama minta dia meninggal. Pas itu juga jadi habis ketika udah minum susu baru sedikit mungkin Ya, langsung meninggal. Situ banyak kok, ya mungkin masalah meninggal, masalah nyawa, takdir itu udah Tuhan, Allah yang nentuin. Mungkin kebetulannya mungkin seperti ini, jadi disangkut pautkan ke, jadi banyak kayak yang janggal gitu ya, aja, seperti nggak itu. wajar gitu Ya sudah, setelah bercerita saya dengan ibunya, saya memutuskan kembali ke posko saya, kembali lagi ke perjalanan 3 jam lagi saya ke sana. Pas di sana saya bertemu atau sengaja saya datang ke posko si Amal nih, saya mau bertanya, mau mastiin ya kronologinya itu seperti apa ya. Jadi yang diceritakan sama ibunya ya sama persis seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin ya apa ya yang dia perbuat atau gimana, enggak, katanya kita nggak aneh-aneh kok. Cuma mereka juga nggak tahu kalau misalnya yang dilakukan ya mereka juga mungkin lagi di mana atau gimana, saya nggak tahu, katanya. Yang saya tahu seperti itu. Oh, baru pertama kali mungkin kejadiannya ada waktu KKN, sampai memang berita itu sempat nggak dipublish gitu ya, nggak dipublish karena memang kan itu rahasia juga. Memang kan bukan kesalahan siapa-siapa, kebetulan saja nanti takutnya kan gimana gitu. Emang kan. ya mungkin kembali lagi emang takdirnya sudah Ya, seperti itu sudah memang takdirnya seperti itu, jalannya seperti itu gitu. Saya putuskan kembali lagi ke posko dan bercerita. Akhirnya saya ambil hikmahnya juga, nih gini, nanti kalau kita ada kegiatan di sini nih, kita harus lebih berhati-hati dan kita harus lebih menjaga sopan santun dan etika kita. Seperti itu. Singkat ceritanya ya mungkin itu kita tinggal beberapa hari lagi lah selesai KKN itu, mungkin kurang lebih dari 4 hari lagi, 5 hari lagi lah mungkin. Teman saya yang tadi yang kerasukan itu yang cewek ya, memang jadi sehari-harinya jadi beda. Sampai hampir tidak setiap malam, cuma hampir setiap malam dia itu tidak mau tidur di posko, pasti dia ngungsi ke posko lain, ke kelompok lain. Tapi ya jadi pendiam, jadi mungkin bayangannya atau misalnya gimana ya, mungkin masih ada apa ya, sugestinya dia masih ingat atau gimana perasaannya. Akhirnya dia memutuskan izin untuk pulang lebih dulu. Ya demi kebaikan ya kita izinkan dia pulang lebih dulu. Akhirnya kita tinggal beberapa orang lagi gitu. Jadi cuma dia aja yang pulang duluan. Cuma pulang duluan. Dia aja yang pulang duluan. Setelah itu seperti biasa saya masak. Biasa anak muda kalau malam-malam itu kan lapar apa gimana, bikin masakan. Saya masak berdua dengan teman saya di sana itu. Di dapur kan ada kaca itu yang saya pernah bilang dari awal tadi, ada gang di situ karena mungkin itu untuk pembuangan udara, asap dari masakan itu, ventilasi sana. Mungkin pada jam 11 malam itu, belum tengah malam, jam 11 malam, dan posisi saya lagi potong bawang merah, bumbu-bumbu lah. Jadi posisinya pas waktu tempat saya motong itu memang jadi si jendela itu ada pas di depan saya pas banget gitu. Teman saya yang menggoreng ya gorengan sesuatu, menggoreng sesuatu di sana itu di pojok, jadi nggak tahu.
Pas saya lihat memang ternyata, aduh itu apa yang saya coba lihat itu, ternyata ada kakek-kakek itu. Oh, muncul lagi. Ada kakek-kakek. Saya lihat kakek-kakek. Saya baru pertama kali memang lihat itu. Cuman yang lain memang kan tadi saya bilang Sering. lihat. Ini yang mungkin yang diceritakan sama teman saya itu yang kakek-kakek ini. Tapi kok seperti itu, saya sempat tanya. Karena memang jarak itu paling berapa meter gitu. Pak, kayak gitu. Dia nggak jawab sama sekali, cuman matanya cuman lihat aja. Ya. Normal apa enggak ya? Normal apa enggak ya? Kayak Tapi gitu. dianya nggak nyaut. Enggak. Cuma dia lihat aja, natap seperti menatap apa ya? Memantau. Jadi ngeliatin gitu. Ngeliatin aja, memantau. Ekspresinya itu nggak jelas, nggak senyum, nggak terlalu ekspresi marah, enggak, tajam aja seperti itu. Aduh, kayak juga panggil teman saya, ada kakek-kakek nih, coba kamu lihat. Teman saya lihat sana, nggak ada. Mana kakek-kakek mana? Saya dalam hati, atau benar ya, atau benar ini maksudnya bukan real, bukan kakek manusia kayak gitu. Ya, saya coba positif aja, mungkin udah pergi ya, mungkin si kakek itu yang memang apa ya, memang ya mungkin yang suka keliling-keliling aja di situ aja, gak jelas gitu kan. Berarti itu di detik-detik akhir ya. mau beres pun masih ada aja kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama teman-teman, terus sama Irfan sendiri gitu. Yang paling parahnya itu setelah itu ada mungkin setengah jam atau 1 jam kita mau beres masak, mau beres ayam, maksudnya mau makan, kan jendela di situ itu ada muncul, mungkin hanya sampai mulut lah segini, ada yang muncul mungkin seperti yang ngintip, tapi pas di depan jendela. Tapi cewek apa cowok? Cewek itu, cewek, tapi seperti anak kecil gitu. Nggak tahu, kita memang posisinya kan atas, itu kan di luar, itu seperti bawah gitu, nggak tahu seperti itu atau gimana. Cuman saya lihat seperti mungkin ya memang cewek, tapi mungkin itu anak kecil seperti kayak ngintip gitu. Kayak ngintip, tapi matanya biasa, mata manusia seperti biasa, cuman kayak nggak normal lah jam segitu. Ya ngapain gitu anak kecil jam malam-malam gitu kan. Kaget kan saya di situ kan. Aduh, ini udah gak benar ini. Akhirnya kita pergi dari dapur, kita ceritain, semua parno semua. Ini gimana dong? Ini tinggal berapa hari lagi nih? Ya udah gimana ya? Sampai kita putuskan itu kita mengungsi ke posko yang lain setiap malam. Pas di detik-detik akhir mau beres gitu kan. Ya, posko setiap malam. Buat tadinya ya, maksud saya buat kebaikan kita juga, buat tenangin gitu. diri. Ya, buat tenangin diri. Gak lucu kalau misalnya kita itu punya kesan gak enak nih di akhir-akhirnya gitu kan. Singkat cerita, setelah beres kita pulang. Hari itu kita pulang. Terus kita prepare. Kita cek semua barang-barang kita. Takut ada yang ketinggalan, semua dicek. Sampai pas saya tepat di tempat penyimpanan sepatu di situ, yang ada lemari pertama, yang ada lemari itu. Nah, saya iseng, penasaran. Ini tempat apa ya? Kenapa kita nggak simpan sepatu di sini aja gitu kan? Kalau misalnya ada space kosong gitu. Pas kita buka, memang agak keras, mungkin udah agak lama nggak dibuka. Pas dibuka, langsung wangi seperti kamper yang seperti yang di kamar mandi. Yang putih. Ya, buat pengharum baju kadang, tapi dipakai juga untuk seperti jenazah. Iya. Seperti itu. Dipakai jenazah juga itu. Ya, seperti itu. Jadi memang selama itu kita itu sering mencium wangi kamper itu, cuman kita nggak terlalu pikirkan. Memang kalau kamper tuh udah lumrah ya, misalnya bisa dipakai di kamar mandi atau misalnya di lemari baju. Jadi pas sebelumnya belum emang nggak tahu tuh tempat sumber baunya itu dari mana, belum tahu. Ya saya kira kan dari
anak-anak cewek gitu kan, mungkin anak-anaknya lebih apa ya, lebih seneng pakai wangi-wangian atau gitu. Pas saya buka juga, diambil juga si itu kan ada putih-putih gitu, kain berarti kain. Pas kain kayak gini pas dibuka, wah, ada kain kapan ini, lengkap sama si tali-talinya, sama si kapasnya juga. Kapasnya yang besar itu, kapas itu bukan besar, yang bekas potongan itu ada. Mungkin saya mikir, oh ini sisa mungkin ya, tapi ini siapa yang meninggal di sini? Tapi masih bersih posisi itu sih. Masih putih, masih putih. Cuman ya putih udah lah, yang kayak seperti apa ya, putih udah lama gitu kayak gitu. Cuman kan biasanya kan kalau misalnya ada yang meninggal kan memang ada, mungkin ada sisa sudah simpan, tapi kan jarang. Ini masih simpan, masih banyak, maksudnya masih, wah, kok masih ada kayak gini, kenapa enggak, maksudnya ya disimpan di mana aja kayak gitu. Kok ada kayak kapan kayak gitu. Udahlah, saya cuma berdua sama teman saya yang tahu, udah jangan maksudnya jangan rame, jangan bilangin ke anak-anak yang lain, takutnya ceritanya aneh-aneh nanti seperti itu. Ya udah, akhirnya kita putuskan masukan lagi, terus kita keliling ke masyarakat untuk pamitan, perpisahan untuk sekalian memberikan ya mungkin sedikit cendera mata dari kita yang telah ibaratnya telah membantu kita berkegiatan KKN di sana. Kita berucapkan terima kasih, terus ke tokoh masyarakat di sana meminta maaf kalau misalnya kita di sana, selama kita di sana itu ya banyak apa aturan yang kita langgar, atau misalnya kesalahan-kesalahan yang kita nggak tahu gitu kan. Setelah itu kita bertemu sama ada satu ibu-ibu yang mungkin kita paling dekat lah, paling dekat sama si ibu itu. Kebetulan dia ya jual yang kayak makanan anak kecil yang kayak gitu juga di sana. Ngobrol-ngobrol, mau pulang ya, iya, tapi nggak apa-apa ya, sehat-sehat aja, ya sehat-sehat aja, aman-aman aja. Ya mungkin saya kasih tahunya itu rumah itu memang udah lama juga, agak lama kosongnya, tapi suka dibersihkan katanya, agak lama juga kosongnya. Terus meninggal, yang punyanya itu meninggalnya itu ya laki-laki yang meninggalnya itu bapak yang mungkin kakek atau gimana lah gitu, si kakek itu atau gimana mungkin nggak tahu saya itu, karena kan yang orang udah meninggal itu pasti nggak mungkin balik lagi gitu kan. Itu jadi mungkin kalau sangkut pautkan salah lah seperti itu. Dia meninggalnya memang di tempat yang karpet itu yang ada di tengah rumah itu loh katanya. Oh gitu sih. Jadi yang posisi yang si teman Irfan kesurupan juga, yang cewek itu. Ya itu. Yang itu di situ. Oh, tapi sering dibersihkan katanya. Oh, iya memang saya lihat itu bersih kayak terawat, maksudnya enggak ini. Terus itu masalah si kain kapan dikonfirmasi enggak? Ditanyain ya? Saya juga ngobrol, memang saya juga tadi ibu memang lihat kain kapan di lemari gitu. Ya mungkin itu bekasnya ya bu, ya mungkin itu selebihnya itu bekasnya dulu. Kok masih di sini ya mungkin lebih, atau maksudnya di sana kan kosong, lupa saya simpen di situ. Tapi ya alhamdulillah sampai akhir pun kita pulang. Setelah itu kita pamitan, kita pulang, kita berdoa dulu, terus kita pulang sampai pulang ke kampus dulu, kita kumpul di sana untuk laporan akhir. Kita sehat, setelah itu kita bubar, terus kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kadang kita bisa berkumpul kalau misalnya ada waktu senggang, alhamdulillah. Cuman yang kita jarang ketemu lagi sih, yang si teman saya itu yang kesurupan itu. Oh, iya. Dia seperti kayak menghindar. Kadang kita itu pengen cari kabar, takutnya kenapa gitu. Takutnya kenapa itu nanti kita kan bisa bantu atau gimana. Saya sering tanya, kan kita bikin grup itu, gimana, sehat nggak, apa ada gangguan apa enggak, alhamdulillah seperti itu. Jadi ya baru pertama kali saya melihat yang maksudnya mengalami seperti ini, terus ditambah teman kehilangan teman juga seperti itu. Ya jadi cukup ya, pengalamannya ada yang tragisnya juga ya, yang temannya sampai yang meninggal. Tapi kembali lagi, kalau yang namanya meninggal itu kan istilahnya cuma Allah, ya, itu rahasia Allah, itu sudah takdir. Itu sudah takdirnya dari Sang Pencipta gitu. Kalau ya memang dikait-kaitan sama
kegiatan pas KKN-nya ya mungkin gimana, itu mah masalah walau alam ya, percaya nggak percaya, tergantung yang meyakininya juga gitu. Tapi ya mungkin dari cerita Irfan tadi banyak hikmahnya juga yang saya tangkap itu ketika kita kemanapun kita pergi, misalkan ke tempat, apalagi itu tempat yang baru kita sambangi, terus kita berkegiatan di sana begitu lama, sebulan 2 bulan, otomatis ya yang namanya bukan kampung kita, bukan tanah kelahiran kita. Di sana kan budayanya juga pasti beda, kulturnya beda, dan suasananya pun beda. Jadi ada yang harus dijaga ya, terutama etika kita, attitude-nya kita. Jadi harus sopan santunnya harus dijaga, karena ya itu kulturnya juga kan beda-beda, masyarakatnya pun beda. Apalagi kita itu ya orang baru kan di sana, jadi nggak bisa sembarangan sompral ya. Kalau memang itu semuanya dilanggar secara sengaja ataupun tidak disengaja, mungkin ada konsekuensinya tersendiri gitu. Ya mungkin gitulah ya hikmahnya. Jadi untuk sahabat Beranda Misteri NDA Project malam ini, mungkin itu adalah sepenggal kisah cerita mistis pengalaman waktu KKN teman saya ini. Cukup apa ya, kalau menurut saya ini cukup ngeri juga gitu, sampai ada yang meninggal. Terus jadi di tiap-tiap momen-momennya itu memang kalau yang saya mengalami sendiri itu agak ngeri juga gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya itu bisa diambil hikmahnya lah oleh semuanya. Ambil yang baiknya, buang yang jelek. Pengalaman. Jadi terima kasih Irfan sudah bisa bercerita di Beranda Misteri kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga terhibur buat sahabat Beranda Misteri untuk malam ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, komen, dan jangan lupa subscribe untuk yang baru nonton. Dan semoga nanti kita bisa lanjut di cerita-cerita Beranda Misteri yang lainnya. Untuk itu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.